sudah berjalan terus. Kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat pujian. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Saya jemput bangkit berdiri. Memelihara kami hari lepas hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan kedepannya nanti
dan seterusnya Engkau selalu menjaga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau di pagi hari yang indah Tuhan kami berdoa buat kursi-kursi Engkau lihat gereja ini Tuhan masih banyak yang kosong. Tuhan tolong Tuhan, Kau kirim Tuhan bagi jemaat-Mu yang baru dan yang sudah lama tidak hadir Kau kembalikan ya Bapa. Biarlah Tuhan agar mereka dapat bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan kepada kami di tempat ini, suami istri Tuhan, anak mereka dan seisi pastori. Engkau cukupkan apa yang jadi kebutuhan mereka, terutama Engkau berikan kesehatan selalu ya Bapa. Biarlah di mana mereka melayani menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan yang ambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah pemain satukan kami di dalam tali kasih-Mu ya Bapa, di dalam musik yang sederhana. Puji-pujian kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari saya undang bagi berdiri. Kita akan satu pujian. Saat ini Ku datang. Ku angkat tanganku,
lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya kebenaran firman Allah segala-galanya dalam setiap kehidupan kami. Itulah yang menjadi harapan kami, iman kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Karena kebenaran itu yang nantinya akan menuntun kehidupan kami, memberikan satu kepastian dalam keyakinan dan percaya kami kepada Tuhan. Bapak, terima kasih pujian yang sudah kami naikkan. Terimalah semuanya itu sebagai dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Dan kami percaya di dalamnya Engkau sudah memberkatinya. Dan kalau sebentar kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berbicara lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua pada saat ini Tuhan. Singkapkan kebenaran firman Allah. Kami rindu menerima kebenaran firman Allah. Kami rindu mendapatkan berkat melalui kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya Tuhan, biar Engkau berkarya melalui hamba-Mu, agar kebenaran firman Allah benar-benar tersampaikan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Segala gangguan roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Saudara-saudara, kita akan kembali melihat kebenaran firman Allah. Kalau beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang orang yang mengatakan kebenaran, itu ada 3 hal. Yang pertama kita sudah pelajari, yaitu harus menyatakan apa yang adil, dan yang kedua tetap untuk selama-lamanya, dan yang ketiga kita akan melihat bahwa orang yang mengatakan kebenaran, yang ketiga adalah dikenannya. Atau saya kasih dalam kurung di sini, berkenan kepada Allah. Jadi orang yang menyatakan kebenaran, dikenannya atau berkenan kepada Allah. Kita membaca di dalam Amsal pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-22. Apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah di sana? Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Saudara-saudara, memang di dalam terjemahan yang baru ini tidak ada mengatakan tentang kebenaran. Tetapi kemudian saya membaca di dalam terjemahan yang lain, yaitu di dalam terjemahan versi mudah dibaca atau FMD, itu dikatakan begini: Tuhan membenci pendusta, tetapi Ia senang terhadap orang yang mengatakan kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memang ada tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita yang harus dilakukan, yang harus dijalankan sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan, sebagaimana yang dimintakan oleh Tuhan, sebagaimana hukum yang Tuhan sudah berikan, sudah sampaikan, sehingga kita boleh menjalankan itu semua semata-mata bukan karena kekuatan kita saja, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga itulah yang memampukan kehidupan kita untuk menjalani apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan akan hal ini, berbicara tentang
dikenannya, kita akan melihat beberapa contoh di dalam kebenaran firman Allah. Misalnya di Imamat 7 ayat 17 sampai ayat yang ke-18, di sana berbicara tentang korban keselamatan dan aturannya. Jadi kita akan melihat di sana bahwa kalau untuk berkenan kepada Tuhan harus memberikan korban yang bagaimana, dan juga saudara-saudara mempunyai aturan. Ya, di dalam ibadah juga kan kita punya aturan. Nah, kita membaca ayat-ayat ini, saudara, di dalam Imamat pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dikatakan begini: tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api. Jadi saudara, ini berbicara tentang korban untuk Tuhan itu hanya seharusnya dimakan sehari. Tetapi kalaupun masih ada hari yang kedua, boleh dimakan sampai habis. Dan kalaupun masih ada sisa yang hari yang ketiga, itu tidak boleh dimakan lagi. Jadi ini yang saya katakan, ada aturan tentang korban persembahan, berbicara tentang korban persembahan keselamatan di sini, saudara. Dan kalau masih ada yang sisa yang hari ketiga tadi yang tidak boleh lagi dimakan, itu harus dibakar habis. Nah itu dikatakan haruslah dibakar habis dengan api. Ayat yang ke-18. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Saudara-saudara, kalau kita dapat memperhatikan akan hal ini, saudara, bahwa untuk berkenan di hadapan Tuhan, bangsa Israel khususnya, saudara, diingatkan agar supaya kalau memberikan korban persembahan, korban bakaran di hadapan Tuhan, korban keselamatan di hadapan Tuhan, itu mempunyai aturannya. Dan kalau itu tidak dilakukan atau melanggar aturan, itu dikatakan tidak berkenan di hadapan Tuhan, malah Tuhan jijik gitu ya. Karena aturan istilahnya kemudian dilanggar dan ada kesalahan yang ditanggungkan kepada orang yang melanggar aturan itu. Nah, kita lihat lagi saudara-saudara bahwa perihal kekudusan itu sangatlah penting untuk bisa memberikan korban di hadapan Tuhan. Imamat 19 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan demikian: apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Ayat yang ke-6. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Yang tadi saudara kita sudah baca di dalam ayat yang sebelumnya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Ayat yang ke-7. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik, dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Jadi kita melihat saudara-saudara bahwa perihal kekudusan itu sangat diperhatikan oleh Allah untuk bisa kemudian dinilai bahwa apakah orang itu berkenan atau tidak.
di dalam imamat, saudara-saudara, kita memperhatikan bahwa ada hal-hal yang Tuhan inginkan, yang Tuhan beritahukan, agar supaya itu semua dilakukan, dijalankan. Sehingga kalau tidak dijalankan, maka mendapatkan hukuman, ya, dari hal ibadah kepada Tuhan, dari hal korban kepada Tuhan. Nah, jadi kekudusan ini sangatlah penting. Nah, kita melihat lagi di dalam Imamat pasal yang ke-22 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21, di mana di sana mengungkapkan tentang kudusnya kebaktian korban. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel, dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan nasar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela, yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercelah dari lembu jantan, domba atau kambing. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan." Mana itu? Persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Jadi saudara-saudara, melalui apa yang kita melihat di sini, bahwa perihal kekudusan itu sangatlah diperhatikan oleh Allah untuk umatnya. Dan kalau sekarang tentu untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat contoh yang lain lagi, saudara, berbicara tentang apa yang berkenan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Pada waktu Musa menyuruh 12 pengintai, mereka sudah dekat, ya, di Israel. Tetapi saudara-saudara, kemudian Musa menyuruh dari setiap suku, karena itu adalah 12 suku. Jadi dari setiap suku diambillah satu orang, dikirimlah untuk mengintai tanah Kanaan, ya. Dan pada waktu mereka pergi di tanah Kanaan untuk mengintai tanah tersebut, lalu mereka sudah melihat semua yang ada di sana, lalu mereka kembali. Yang 10 orang pengintai ini, saudara, mereka menyampaikan hal-hal yang negatif. Memang ada juga hal yang nyata yang mereka lihat, mereka sampaikan, tetapi cara mereka menyampaikan itu adalah sesuai dengan apa yang sebenarnya tidak mengagungkan Tuhan, tidak membesarkan Tuhan. Mereka lebih membesarkan apa yang mereka lihat daripada kebesaran Tuhan. Nah, ini saudara, kita harus tahu bahwa bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Allah sudah memperlihatkan kuasanya kepada mereka. Dan tujuan utama untuk mereka dalam perjalanan itu memang pergi ke tanah Kanaan. Sebab itu adalah merupakan satu tanah perjanjian yang sudah pernah ditinggali oleh nenek moyang mereka sebelum kemudian mereka menjadi budak di tanah Mesir. Dan firman Allah sudah menyatakan bahwa mereka akan kembali ke sana, dan pada waktu mereka kembali ke sana, saudara, maka apa yang Tuhan firmankan itu harus terjadi. Dan Tuhan akan terus menuntun mereka. Tetapi apa yang
terjadi saudara, rencana Tuhan untuk mereka supaya sampai ke tanah Kanaan, ada yang mempunyai cara pandang yang berbeda. Mereka boleh dikatakan bahwa tidak belajar dari pengalaman-pengalaman di mana Tuhan sudah menunjukkan kuasanya mulai dari tanah Mesir. Mereka tidak masukkan itu di dalam hati bahwa kehebatan Allah itu adalah sesuatu yang perlu dipertahankan. Sehingga kalau mereka bisa melihat, katakanlah memang benar orang-orang yang ada di Kanaan pada waktu itu adalah orang-orang Anak yang keturunannya itu raksasa, dikatakan raksasa, besar-besar, dan sudah terlatih dalam peperangan. Tetapi mereka lupa, yang 10 orang ini mereka lupa bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah, di mana tuntunan Tuhan untuk mereka sampai ke tanah Kanaan harus dijalankan. Nah, ini yang dilupakan oleh 10 orang ini. Nah, kita melihat, kita membaca di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, ini 10 orang nih, ya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Memang saudara-saudara, secara kasat mata apa yang mereka lihat itu benar. Tetapi sekali lagi saudara, mereka lupa bahwa untuk sampai ke tanah Kanaan, bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah, di mana kalau Tuhan sudah membuka, siapa yang berani menutup? Nah, ini tidak ditanamkan oleh 10 orang ini yang mewakili suku-suku yang lain, saudara-saudara. Mereka tidak tanamkan bahwa ada satu kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan Allah yang pernah mereka alami, tetapi mereka tidak bisa mendalami apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Iman mereka tidak bertambah, boleh dikatakan demikian. Keyakinan mereka dipenuhi dengan keraguan-raguan. Kepercayaan mereka kepada Tuhan dipenuhi dengan keraguan-raguan, sehingga gampang sekali terpengaruh dengan keadaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir zaman ini, saya sudah pernah katakan kepada saudara bahwa yang akan menonjol itu hanya 2, kalau bukan roh, daging. Sehingga tidak heran kalau seandainya ada pengajaran sesat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, orang yang masih mengandalkan daging, orang yang masih cenderung kepada kedagingan ini, gampang sekali terpengaruh dengan mereka. Sebab nantinya saudara-saudara yang akan muncul itu, yang akan mereka tampilkan adalah sesuatu yang masuk di akal, logika, filsafat. Dimana kalau misalnya kita melihat kebenaran firman Allah yang adalah sesuatu yang banyak yang tidak masuk di akal,
Itu kan banyak yang tidak terima di situ, saudara. Sehingga banyak orang yang nanti akan berkata bahwa Alkitab itu, firman Allah itu bertolak belakang. Tetapi kan masing-masing itu mempunyai kisahnya, mempunyai sejarahnya. Yang seharusnya saudara-saudara, kalau kita belajar secara keseluruhan, itu tidak ada yang bertolak belakang. Misalnya contoh, Matius, Markus, Lukas, ada kan penulisannya dalam satu konteks, dalam satu kisah berbeda-beda. Tetapi sebenarnya tujuannya sama, cara pandangnya itu memang berbeda. Nah, ini saudara-saudara yang perlu kita perhatikan. Dan sekali lagi saudara, kalau seandainya kita tidak meneliti dan kita tidak mendalami kebenaran firman Allah yang sesungguhnya, gampang sekali terpengaruh dengan keadaan dunia. Sekarang ini saudara, banyak orang yang nanti akan mengandalkan intelektualnya, logika, filsafat, pengetahuan. Nah, ini saudara tidak dimiliki oleh 10 orang ini. Utusan ini, mereka hanya melihat sebagai manusia, memang melihat kasat mata. Kalau kita melihatkan sekarang ini, dunia bukan semakin baik. Di Sulawesi Utara ada gunung meletus dan abunya itu sampai di kota Manado. Saya lihat ada yang videoin itu, cukup kelihatan sekali pasir putih, abu ya. Itu lumayan tebal, saudara-saudara. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia, kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah berpesan supaya kita tidak usah kaget. Pada hari ini ya saudara, yang suka masih kaget-kagetan, kemungkinan saudara belum bisa mendalami akan kebenaran firman Allah. Karena memang semuanya harus terjadi. Itulah sebabnya kan diingatkan oleh kebenaran firman Allah. Nah, kalau kita memandang akan kebenaran firman Allah, meneliti kebenaran firman Allah, memahami kebenaran firman Allah yang adalah ilhaman Roh Kudus kepada semua penulis yang ada, saudara, maka itu yang akan membawa kita mengerti kalau di depan kita itu bagaimana, kemudian kita kombinkan dengan kebenaran firman Allah. Memang kenyataan masalah pasti ada. Kita menghadapi masalah, betul atau betul saudara? Masalah keluarga, pekerjaan, usaha pasti ada. Tetapi bagaimana cara pandang kita melihat masalah yang muncul? Nah, ini letak di mana kita melihatnya sebagai sesuatu yang kita adalah orang percaya, atau kita akan munculkan kekuatan kita secara jasmani. Kalau kita, 10 orang ini kan mereka dipilih loh saudara. Musa itu kan tidak sembarangan milih mereka untuk diutus pergi ke mengintai. Semua adalah pilihan dari mungkin sekian ribu dari satu suku. Itu mereka dipilih loh saudara. Tetapi kalau kita melihat saudara, bahwa sekalipun sudah dipilih, seharusnya lah tetap mengandalkan Tuhan, tetap menganggap Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita tahu
luar yang tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah, Tuhan pasti akan berikan itu dalam hidup kita. Jadi kalau seandainya kita sudah mendahulukan kekuatan secara kasat mata, secara jasmani, Tuhan juga biarkan. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Tetapi kan ini dapat mempengaruhi banyak orang. Sampai pada waktu Yosua dan Kaleb, mereka mengungkapkan hal yang luar biasa tentang Allah. Mereka malah mau membunuh atau melempari mereka dengan batu. Saudara-saudara, nah kita lihat apa yang dimunculkan oleh Yosua dan Kaleb. Jadi mereka adalah bagian dari 12 suku yang dikirim untuk pergi mengintai. Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Jadi kita di sini saudara-saudara perhatikan, mengambil hikmahnya. Kalau cara pandang kita salah tentang Tuhan, lebih mengutamakan apa yang dilihat daripada kekuatan Tuhan, nah itu akan sangat merugikan, ya. Nah kita membaca ayat-ayat ini, Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Jadi mereka sedih gitu ya, melihat 10 teman mereka itu yang mengungkapkan hal-hal yang buruk tentang tanah Kanaan. Ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Berbeda kan dengan yang tadi, saudara. Ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan, kita berbicara tentang berkenan, saudara ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ada haleluya, saudara. Jadi ada perbedaan yang sangat jauh antara 10 pengintai dan 2 orang ini, Yosua dan Kaleb. Mereka mengungkapkan tentang kehebatan Tuhan. Mereka mengungkapkan tentang keluarbiasaan Tuhan. Sehingga mereka katakan, jika Tuhan berkenan. Saudara-saudara, sebentar ada ayat yang mengatakan, kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, musuh orang itu pun akan diperdamaikannya. Jadi saudara-saudara, jadikan kehidupan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, memberikan korban di hadapan Tuhan, benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Korban pujian, korban penyembahan kita, biar itu berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kita melihat bagaimana pujian dari Ratu Negeri Seba kepada Raja Salomo di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-9. Ayat yang sama itu ada di 2 Tawaris 9 ayat yang ke-8. Nah ini kita melihat 1 Raja-Raja 10 ayat 9. Terpujilah Tuhan Allahmu. Ini perkataan Ratu dari negeri Seba ya. Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian. Ada kata berkenan. Hingga Ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja
untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, Tuhan mengangkat Raja Salomo menjadi raja itu punya tujuan, karena dikatakan di sini karena Tuhan mengasihi orang Israel. Saya mau katakan kepada kita, kalau Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan punya tujuan kepada kita. Tujuannya adalah untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Sehingga saudara-saudara, ketika kita melakukan akan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi berkat. Kalau ini Salomo ditujukan kepada orang Israel. Orang Israel melalui Salomo menjadi berkat. Buktinya ratu dari negeri Seba, dia datang mengunjungi istana Salomo untuk melihat langsung benarkah yang dia dengar, bahwa Salomo kebijaksanaannya, hikmatnya itu begitu luar biasa. Dan pada waktu dia datang, dia katakan ternyata belum semua yang dia lihat itu, yang dia dengar itu belum semua sesuai dengan yang nyata pada waktu dia datang. Itu lebih banyak lagi keluar biasaan yang Tuhan karuniakan melalui Salomo. Nah, Raja Salomo juga dinasehati oleh Raja Daud sebagai ayahnya. Di dalam 1 Tawari 28 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Saudara-saudara, ini diingatkan oleh Raja Daud kepada anaknya Salomo. Tetapi pun itu diingatkan oleh Tuhan buat kita semua. Amin, saudara-saudara. Kalau dikatakan dan beribadahlah kepadanya, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Saudara, beribadah tulus ikhlas dan rela hati kan? Ada haleluya, saudara. Ya. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Ada harapan yang belum terjadi, yang kita inginkan. Dan karena kita percaya kepada Tuhan, kita tahu hanya Tuhan yang sanggup memberikan semuanya itu dalam hidup kita. Ya. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Puji Tuhan. Tetapi kemudian jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Lalu saudara, kita melihat di dalam 1 Tawari 29 ayat yang ke-17. Jadi kalau memberi, apakah kita melakukan itu untuk ibadah kita, segala sesuatu yang kita lakukan berikan itu dengan tulus ikhlas. Ya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Puji Tuhan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas.
Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat berikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan, perlu kita jalankan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan harus dengan tulus ikhlas. Ada haleluya saudara? Karena Tuhan itu menguji hati. Dikatakan penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Jadi bukan karena terpaksa. Di sini nggak ada yang terpaksa saudara datang ibadah ya. Mumpung saudara ya. Mumpung ada waktu, jangan ya saudara ya, karena Tuhan tahu hati kita. Kita harus melakukan itu semua dengan tulus ikhlas. Ya. Lalu kita melihat saudara-saudara yang saya sudah singgung tadi bahwa masih berbicara tentang hati. Tuhan melihat hati dan kita melihat Amsal 16. Kita baca dulu ayat yang kedua dan kemudian kita membaca ayat yang ketujuh. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ada haleluya saudara? Ayat yang ketujuh kita lihat. Kita baca sama-sama. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang ada musuh. Tetapi pun kalau ada saudara-saudara, kita selami akan ayat ini dan kita pasti Tuhan ingatkan dan Tuhan akan memberikan perdamaian. Kita baca sama-sama 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ada haleluya saudara? Seringkali saudara jangan berpikir musuh yang berbicara di sini adalah orang yang nipu kita. Memang itu jadi musuh, orang yang jahatin kita. Tetapi jangan salah saudara. Seringkali di dalam rumah tangga juga suami istri itu suka bermusuhan. Benar apa benar nggak saudara? Cuma gara-gara minta air putih dikasih kopi, bisa musuhan loh saudara. Suami misalnya pulang udah capek-capek, nggak disiapin kopi atau air mandi misalnya, itu bisa bermusuhan loh saudara. Nah Tuhan memberikan tawaran kepada kita saudara, karena Tuhan tahu akan isi hati kita. Sehingga kalau kita menjalankan sesuai dengan kebenaran firman Allah, ini kan berbicara jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang. Tadi kita sudah membaca di dalam ayat yang kedua bahwa semua jalan itu sesuai dengan keinginan orang itu sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Nah, apakah jalan-jalan kita ini sudah sesuai dengan kebenaran firman Allah? Kalau itu sudah sesuai dengan kebenaran firman Allah, dikatakan jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Nah, seringkali kan kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya sedang bermusuhan dengan orang yang di samping kita, atau anak, atau orang tua. Seringkali kita tidak menyadari. Tetapi kalau Tuhan berkenan kepada kita, karena kita setia, karena kita menjalankan sesuai dengan kebenaran firman Allah, tahu-taunya yang tadinya diam-diaman sudah ngobrol. Nah, bukankah Tuhan yang berikan perdamaian di situ? Kan ada kan saudara, rasanya suami mau ngomong misalnya nggak bisa karena ada sesuatu yang dia
nggak enak gitu. Nah, Tuhan ingatkan dalam hidup kita. Nah, kita lanjut, saudara-saudara, ayat-ayat yang terakhir. Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-21. Korban yang berkenan dan benar adalah korban yang terbakar seluruhnya. Ya. Mazmur 51 ayat 21. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Jadi korban yang berkenan adalah korban yang dibakar seluruhnya. Tidak ada yang tersisa. Kita melihat saudara-saudara di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita perhatikan di sini bahwa apa yang dituliskan di dalam perjanjian yang lama tentang korban bakaran, semua itu menunjuk kepada korban Yesus di kayu salib. Korban yang sesungguhnya, korban yang sejati. Dan kita lihat saudara-saudara apa yang dilakukan oleh korban Yesus. Di dalam ayat ini dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bisa dibayangkan enggak saudara, kalau seandainya korban Yesus itu cuma setengah, cuma kepala misalnya, tubuhnya enggak, badannya enggak. Tetapi kalau kita melihat bahwa korban Yesus di kayu salib itu secara utuh, yang dikatakan di dalam Mazmur tadi saudara dan ayat-ayat yang sebelumnya yang kita sudah pelajari, bahwa untuk memberikan korban kepada Tuhan, bakar itu sampai habis. Roma 12 ayat yang pertama, ayat yang terakhir. Dan ini adalah merupakan satu permintaan melalui Rasul Paulus, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Apakah setengah-setengah? Yang sebenarnya saudara-saudara menuju kepada korban tubuh kehidupan kita, tubuh, jiwa dan roh kita itu seutuhnya. Jadi jangan sampai ada celahnya, jangan sampai ada yang tersisa. Semuanya itu diberikan kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, tubuh kita ini, ya, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Kudus itu berbicara tentang apa saudara? Roh kita. Persembahkan tubuh yang kudus itu adalah yang menguduskan, itu adalah roh Allah di dalam roh kita yang kudus, lalu dan yang berkenan kepada Allah, yang dimintakan, yang kalau saya lihat di sini yang berkenan kepada Allah adalah jiwa kita, pikiran, perasaan,
dan kehendak. Itu yang dimintakan. Jadi ini kan lengkap. Tubuh, jiwa, dan roh itu semua diberikan kepada Allah. Dan dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu yang akan membawa kita, pengenalan kita, percaya kita, keyakinan kita kepada Tuhan itu akan begitu luar biasa. Sehingga saudara-saudara, kalau seluruh hidup kita ini, bukankah semua hidup kita ini adalah milik Tuhan? Apa saudara berpikir bahwa kekayaan itu bukan milik Tuhan, sehingga sampai-sampai orang kan semuanya untuk Tuhan? Tetapi saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Allah, aturan-aturan itu tetap ada. Sehingga kita harus memperhatikan. Saudara-saudara, kita sementara menuju kepada kesempurnaan gereja. Dan firman Allah katakan, kalau masih ada yang belum dipulihkan, Tuhan belum bisa datang. Cara ibadah kita, cara berpakaian kita, semuanya sebenarnya ada di dalam Alkitab. Ya, kalau kita pelajari bersama saudara, kita kan ada aturan-aturan di dalam kebenaran firman Allah yang bisa kita adopsi. Misalnya kedatangan Tuhan digambarkan sebagai pengantin membuat satu acara pernikahan. Nah, kalau saudara-saudara misalnya di dalam pernikahan itu saudara pakai baju yang compang-camping, kira-kira diterima nggak? Nah, kita juga tidak enak sebenarnya. Saudara, zaman itu bisa merubah sesuatu. Sekarang semuanya bisa dilakukan. Tetapi kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah. Firman Allah tidak bisa berubah. Kalau keadaan, kalau situasi, kalau zaman itu berubah, tetapi firman Allah tidak pernah berubah. Sehingga kita sementara belajar untuk menuju ke sana. Dan saya yakin ada satu masa, satu saat, benar-benar kehidupan kita ini di dalam segala kegiatan yang kita lakukan, entahkah di dalam ibadah ataupun di luar ibadah, itu betul-betul sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau sekarang saya sendiri merasa masih terlalu jauh, masih banyak kekurangan. Tetapi saya mempunyai keyakinan satu saat Tuhan akan menyatakan kalau memang itu adalah kebenaran, Tuhan akan pertahankan. Dan itu akan diterapkan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Kan menjadi satu keharusan. Makanya saudara, cara pandang kita harus sesuai dengan cara pandang Tuhan. Jangan sesuai dengan cara pandang kita sendiri. Kan sudah diberikan contoh tadi tentang 12 pengintai. Ada 10 pengintai yang cara pandang mereka itu hanya melihat. Kalau melihat kasat mata saudara, itu bisa digambarkan kita itu sangat terpengaruh dengan keadaan. Kita pergi kemana, kita lihat mereka bagaimana, kita ikut, ya kan? Kita kemana, kita lihat model mereka bagaimana, kita ikut. Wah, ini kan perkembangan zaman, kan alasannya begitu, betul nggak saudara? Tetapi kalau kita menyelidiki kebenaran firman Allah, saudara, yang kita lihat di dalamnya adalah segala sesuatu, semuanya bersifat rohani. Sebenarnya saudara-saudara, kalau kita bicara tentang daging, itu tidak bisa masuk di dalam
Sampai ada ayat yang mengatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak ada gunanya. Ada nggak ayatnya saudara? Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63 kalau kita salah. Coba lihat deh itu. Yohanes. Nah, kita baca sama-sama. 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi kita mengandalkan apa kira-kira di daging kita ini? So, ini Yesus sendiri loh yang bicara. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kiranya Tuhan tolong kita supaya diberikan pengertian secara rohani, supaya memahami tentang apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena kalau tidak, saudara, terus terang saja saya seringkali berpikir bahwa kalau menyampaikan kebenaran firman yang bersentuhan dengan kekurangan seseorang, itu bisa saja orang itu tersinggung. Tetapi saya berat juga seringkali saudara. Tetapi harus disampaikan. Saya juga belajar di situ soalnya. Dan katakan kalau dengar firman yang secara nyata, misalnya saudara, kita dilarang untuk menghakimi. Yang bisa menghakimi kita adalah firman. Jadi sebenarnya kalau kita dengar firman, kalau misalnya itu menyentuh kekurangan kita sementara dihakimi oleh firman itu. Nah, kalau kita tanggapi firman itu sebagai suatu peringatan buat kita, masa sih saudara mau marah sama saya misalnya? Sementara saya ini cuma diizinkan Tuhan untuk menyampaikan firman. Harus nanya sama Tuhan. Kalau memang itu adalah teguran yang karena Tuhan larang, tanya sama Tuhan dan minta Tuhan, tolong dong Tuhan kasih kekuatan untuk aku ini mampu melewatinya, mampu menjalankan kebenaran firman Tuhan. Ada haleluya saudara. Persembahkan seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, semuanya kepada Tuhan. Dan kita mau belajar untuk mencapai target tujuan terakhir kita menjadi sama seperti Yesus. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan naikkan pujian. Belum pernah ada kasih di dunia. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan untuk datang di depan. Sa
Biar kehidupan kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, karena kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan akan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, tolong meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, menjadi kekuatan buat kehidupan kami, menjadi semangat buat kami dalam pelayanan dan pengiringan kami kepada Tuhan. Kami lebih lagi bersungguh-sungguh dan tulus ikhlas untuk melakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pada saat ini kembali di hadapan kami ada roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang sudah dikorbankan di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Bapa, kami sangat menyadari kami banyak kekurangan dan kelemahan. Dan itulah sebabnya Tuhan kami datang di hadapan Tuhan. Biar kiranya Engkau berkenan untuk kami dapat menikmati perjamuan ini. Dan Engkau berkenan memberkati roti dan air anggur ini. Sehingga ketika kami menikmati, benar-benar kami dapat menikmati tubuh dan darah Yesus yang kembali akan menyatu dengan kehidupan kami ini, memberikan kekuatan. Bahkan kami percaya Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan yang sakit. Sakit apapun disembuhkan, dan dosa yang seberat apapun dapat dihapuskan oleh darah Yesus yang penuh dengan kuasa. Dan itulah yang pasti kami alami pada saat ini. Dan kuasa Tuhan itu berkarya dalam hidup kami. Layakkan kami untuk menerima perjamuan ini, sehingga kami benar-benar menikmati satu kebersamaan dengan Tuhan di dalam pelayanan, dalam pengiringan kami, bahkan di dalam usaha pekerjaan mata pencarian. Apapun yang kami lakukan, semuanya itu berdasarkan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut ini. Haleluya. Silakan duduk.
menjangkau kami, sudah menyelamatkan kami, sehingga kami ada di tempat ini. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan apa yang Kau berikan itu adalah merupakan satu kepastian yang akan membawa kami kepada sesuatu yang luar biasa, sampai kepada kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Haleluya. Kita mengangkat roti dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah Aku teruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Dengan iman, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengangkat cawan dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Dengan iman mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Oh haleluya, Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Doa. Oh
Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Semuanya sudah kami terima. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami orang yang bersyukur kepada Engkau. Kami orang yang beruntung di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Dosa-dosa kami baru saja hapus dengan bilur-bilur dan tercurahnya di kayu salib Engkau ya Tuhan. Setiap bulan awal bulan kami selalu peringati Engkau itu. Engkau selalu mengundang kami dengan perjamuan-perjamuan kudus ya Tuhan. Berapa baiknya Engkau. Semuanya sudah kami terima di pagi yang indah ini ya Tuhan. Firman-Mu sudah kami terima ya Tuhan tentang kebenaran Engkau ya Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami menurut jalan Engkau ya Tuhan. Bibir kami itu oleh Engkau jaga terus ya Tuhan. Jangan ada kata-kata yang bersebut-sebut dan memotori Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami orang yang beruntung di pagi hari ini ya Tuhan. Firman-Mu sungguh luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami selalu diingatkan oleh firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau di hadapan kami ya Tuhan Yesus. Kami selalu dibimbing oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Dengan apa kami membahas kebaikan Engkau ya Tuhan Yesus. Selain mengikuti Engkau dengan setia sampai usia kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami ingin terus menerus ya Tuhan Yesus dipimpin oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Berkat Engkau. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat banyak ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau ya Tuhan Yesus, gunung batu, menara yang kuat di hadapan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, tolong ya Tuhan Yesus, terus menerus ya Tuhan Yesus. Biar setiap hari ini ya Tuhan, selepas kami beribadah ya Tuhan Yesus, mungkin kami ya Tuhan masih ada dalam pergumulan kami, dalam doa kami belum Engkau jawab ya Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan, kami percaya pada waktunya Tuhan Engkau akan menjawab ya Tuhan Yesus. Kami tidak henti-hentinya bergumul ya Tuhan, berdoa di hadapan Engkau itu. Karena Engkau ya Tuhan yang mengajari kami ya Tuhan Yesus. Dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Carilah maka kami akan mendapatkan apa yang Engkau berikan kepada kami. Ketuklah pintu, maka Engkau akan membukakan pintu ke dalam kami ya Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan megang kunci surga untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya bagi anak-anak seluruh jemaat juga yang ini ya Tuhan ya Tuhan Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami ya Tuhan Yesus. Kau berkati tubuh yang sehat ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka akan main, disitulah Tuhan banyak jemaat-jemaat yang diberkati ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau cukupin apa segala-segalanya Tuhan Yesus. Pastor juga Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan yang Engkau cukupin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau lingkupin juga ya Tuhan di rumah doa kami ya Tuhan Yesus. Kiri kanan sampai belakang ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpuji ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dan semoga bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada pagi hari menjelang siang ini. Kita nyanyikan doa yang habis, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima
berkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Bapa, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkau-lah yang mempercayakan itu dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan tolong beri kekuatan, beri kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dengan apa yang Tuhan berikan kami dapat melakukan semuanya, dan di dalamnya kami percaya ada berkat Tuhan. Berdoa juga buat saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mereka boleh mengalami segala pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa pada saat ini untuk keberangkatan kakak kami dan ipar Nona dan Dol menuju ke Manado, Bitung, melalui kapal laut. Tuhan tolong, Tuhan bimbing, Tuhan sertai. Pagari dengan kekuatan kuasa Allah, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jauhkan dari angin ribut, angin sakal, cuaca buruk Tuhan Engkau halaukan, ombak Tuhan Engkau halaukan. Dan perjalanan mereka adalah perjalanan yang menyenangkan bersama dengan Tuhan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia, Engkau pulihkan, selamatkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan kembali pulang seperti dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dengan pengucapan syukur kami pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.